Halo, welcome to my channel. Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku mau berbagi cara membuat celemek atau apron yang keren, dipadu padankan dengan kantong di depan dari bahan jeans. Tonton terus videonya ya supaya kalian tahu cara-caranya. Nah, langkah pertama kita siapkan kain 2 lembar ya. Di sini aku udah gunting dengan ukuran 75 x 55 2 lembar supaya mempercepat durasi. Nah, terserah kalian aja kalau panjangnya ya, tergantung tinggi kita, tergantung lebar badannya. Nah, kalau aku buat di sini yang 75 x 55. Kainnya kita lipat 2, kita satukan. Biasakan kita sematkan jarum pentul supaya rapi. Nah, setelah ini kita lipat 2 lagi. Nah, kita akan buat ini ya, untuk lengan sama lehernya ya. Nah, yang ini nantinya untuk di lengan aku buat turun 25 cm, 20 juga bisa. Terus nanti untuk lehernya aku kasih 12 cm. Biasanya itu 12 sampai 15 cm ya. Nah, kita hubungkan kedua titik tadi. Kalau bisa kita agak kasih sedikit lengkungannya ya. Nah, setelah itu baru kita gunting. Nah, tonton terus videonya ya, sangat detail di video supaya bisa kalian coba untuk buatnya. Nah, ini dia sudah kita gunting, ada 2 lembar. Kemudian kita akan siapkan, ini yang pertama akan kita kasih rimpelnya di bagian bawah. Terus ini nanti talinya dari lengan atau dari ketiak sampai ke leher. Jadi aku satu tali aja ya, keliling bersambung gitu. Terus ini untuk kantong. Nah, ini aku ambil dari celana jeans yang aku gunting ya, sudah aku modifikasi jeansnya, ada bahannya tersisa. Next kita masuk proses menjahit. Nah, yang pertama untuk rimpelnya tadi ini aku kasih lebarnya ini 10 cm, panjangnya itu tadi 55 ditambah 30, jadi sekitar 85 cm. Jadi tergantung kerutan yang mau kita buat aja ya. Makanya di satu sisi rimpel itu kita lipat setengah sentimeter ya, jadi 2 kali lipat, baru kita jahit. Next, kita akan buat kerutan. Nah, di sini mesinnya itu aku udah setting ya. Jadi dia ke settingan paling longgar. Hanya mungkin di kameranya nggak kelihatan ya. Nah, bisa kita lihat cara-caranya ya. Jadi di bagian depan kain sana kita tahan pakai tangan kita. Terus dari depan kita dorong ya supaya lebih terbentuk kerutannya. Di video-videoku sebelumnya juga sudah pernah detail cara membuat kerutan, mungkin bisa dicek juga di sana ya. Selanjutnya kita tempel kerutan di salah satu kain yang bagian depan ya. Pastikan bagian bagus kain ketemu dengan bagian bagus. Kemudian kita jahit. Nah, di sini pada saat proses menjahit perlu kita perhatikan ya, susun bagus-bagus untuk rimpelnya supaya kerutan-kerutannya itu tertata dengan baik. Jadi tidak ada yang peletakannya itu berantakan ya. Jadi pada saat menjahit perhatikan diluruskan supaya hasil jahitannya lebih rapi.
Nah, setelah kita gunting semua benang-benang sisa, selanjutnya kita tempel kain yang kedua atau kain bagian belakang di kain yang pertama tadi. Nah, kain yang bagus tetap berhadapan dengan kain yang bagus. Kita pastikan posisinya sama, jadi di bagian lengan atau ketiaknya pastikan sama. Nah, dan kita mulai menjahit dari bagian paling pinggir ya, dari bagian ketiak ke bawah sampai dengan ke bagian rimpelnya. Nah, ini bisa dilihat bagian rimpelnya ya. Nah, di sini pastikan jangan sampai bagian rimpelnya ada yang keluar ya, tapi pastikan dia masuk ke dalam, tertutup dengan kain yang kedua supaya hasil jahitannya itu lebih rapi. Jadi pada saat setiap menjahit itu coba sekali-sekali diperiksa gitu ya, baru dijahit lagi, nanti cek lagi, baru dijahit lagi. Nah, ini jahit semua bagian tadi, bagian samping, terus bagian bawah, terus bagian samping satu lagi. Jadi sisi kiri dan kanan kita jahit sama yang bawah. Tapi di bagian ketiak atau lengan ke atas itu tidak ikut kita jahit ya di sini ya. Nah, kalau sudah selesai kita jahit, baru kita balikkan kainnya. Kita balikkan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nih rimpelnya, nah cukup rapi hasilnya ya, tidak ada rimpelnya yang ikut terjahit ke dalam. Next, kita akan jahit bagian lengan atau ketiak sampai ke leher ya, kedua lengan dan bagian leher. Nah, setelah kita selesai jahit bagian lengan kiri dan kanan dan leher, jangan lupa pinggiran lengan kiri dan kanan kita gunting-gunting miring gitu ya. Nah, next aku mau kasih bisban di lehernya ya. Jadi kita gunting aja sekitar lebar 3 cm kain yang sama. Panjangnya kita ukur sepanjang lehernya ya. Kita satukan kainnya, kita jahit. Jadi seperti cara menjahit bisban itu ya. Ini bisa dilihat di videonya cara-caranya. Jadi supaya pertemuan jahitan tadi itu bisa ketutup dengan rapi. Nah, setelah kita jahit pertama, baru kita lipat lagi 2 kali ya. Jadi seperti kita masang bisban itu, kita lipat sekali, terus dilipat sekali lagi, baru kita jahit. Nah, kenapa ini hanya di bagian leher kita kasih? Karena nanti di bagian ketiak atau lengan kiri dan kanan itu kita akan tempel pakai talinya. Jadi bekas jahitan itu sudah ketutup. Kita lanjut untuk menjahit talinya. Nah, tali di sini aku lebarnya itu 4 cm ya. Jadi aku 4 kotak kain itu aku hitung 4 kotak. Panjangnya ya sepanjang ini untuk tali di pinggang, untuk di leher kiri kanan. Jadi kalau aku sisakan dulu. Nah, ini sisakan dulu dia di pinggang itu untuk nanti diikat di bagian kiri dan kanan 60 cm. Kemudian di lengannya kita jahit. Nah, di lehernya aku kasih 50 cm. Jadi tergantung tinggi kita juga ya. Jadi nanti sebelum pasang disesuaikan dulu. Nah, bisa diperhatikan cara-caranya ya. Kita tempel dulu kain tali tadi di kainnya yang bagus berhadapan dengan yang bagus.
kita jahit semuanya dari sisi kiri, terus di leher kita sisahkan, kemudian baru ke sisi satu lagi. Nah, sekarang cara kita menjahit talinya ya. Jadi paling ujung kita jahit dulu ke dalam sekitar 1 cm. Nah, kemudian kita lipat dari kiri ke kanan, kita lipat ke tengah, terus kita tumpuk gitu, kita lipat lagi. Nah, bisa diperhatikan ya, dari kiri ke kanan kita lipat ke tengah, terus kita lipat sekali lagi. Nah, baru ini kita jahit. Nah, caranya seperti ini sampai dari tali untuk pinggang ke lengan, terus nanti untuk tali yang di leher sampai ke lengan yang sisi lagi. Nah, sama caranya. Hanya ini bisa diperhatikan ya, kita lipat terus kita tekan, karena ini kayaknya katun, jadi saat kita tekan pakai kuku aja dia udah terbentuk, jadi lebih gampang kita menjahitnya. Nah, tonton terus videonya supaya kalian tahu cara-caranya ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, like dan komen juga supaya aku makin semangat memberikan video-video terbaru yang bermanfaat. Nah, ini dia sudah selesai kita jahit keliling ya. Nah, ini talinya yang akan di leher. Nah, ini tadi sepanjang 50 cm, sedangkan untuk tali di pinggangnya masing-masing kiri dan kanan itu ini 60 cm. Ya, cukup rapi ya. Tinggal kita gunting-gunting aja sisa-sisa benangnya supaya makin rapi. Nah, next kita lipat ini ya. Kita mau pasang kantong di depan supaya makin menarik, ada sedikit variasinya. Jadi mulai dari batas lengan tadi kita lipat ke bawah, terus kita lipat 2. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk membagi kainnya sama lebar ya. Jadi aku mau kasih kantong dua, satu di sisi kiri ini, satu di sisi kanan. Nah, ini dari bahan celana jeans ya, yang pernah aku modifikasi di video sebelumnya ada. Jadi karena kainnya masih bagus, aku simpan. Bisa dilihat ya, warnanya masih keren. Nah, ini aku mau tempel di sini. Jadi caranya tuh kita sesuaikan aja supaya simetris, artinya sisa di sebelah kiri dan kanan sama, kita hitung aja berapa sentimeter atau berapa kotak gitu ya. Jadi baru kita sematkan jarum pentul, kemudian kita jahit. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe dan setia dengan channel ini Paho-Paho, terima kasih buat supportnya. Nah, menjahit kantongnya ini di bagian atas pastikan tidak ikut terjahit ya. Jadi bagian kiri dan kanan dan bawah aja. Jadi kita kasih kampu 1 cm. Kita lakukan juga nanti hal yang sama untuk kantong satu lagi. Nah, ini dia udah selesai kita jahit kedua kantongnya. Next kita akan cabut-cabut di bagian sisi atau pinggir dari kantongnya ya. Ini kan bahan jeans, jadi gampang dicopot-copot. Jadi untuk
kayak ngasih rumbai-rumbai gitulah di kainnya. Nah, bisa dilihat ya bagian atas, pokoknya di bagian keempat sisinya itu kita tarik-tarik, kita kasih jumbai-jumbai sedikit-sedikit, jadi nggak perlu kita jahit pinggir. Nah, bisa kelihatan hasilnya ya, keren ya. Semoga menginspirasi. Thanks for watching.